Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Odeng yang berbahagia, Gunung Rinjani termasuk dalam 7 summit Indonesia alias 7 puncak tertinggi yang ada di Nusantara. Berdiri tegak di ketinggian 3726 mdpl. Tak hanya itu, Gunung Rinjani juga merupakan gunung berapi yang tertinggi kedua di Indonesia. Karena ketinggiannya, Gunung Rinjani terutama sangat populer di kalangan pendaki. Banyak pendaki memandang Gunung Rinjani sebagai gunung yang menantang untuk ditaklukkan. Ditambah lagi, ada perasaan puas yang akan para pendaki rasakan saat melihat langsung pemandangan indah pepohonan hijau, savana, dan danau segara anak nan eksotik. Namun ternyata, Gunung Rinjani tidak hanya terkenal berkat medannya yang menantang, tetapi juga memiliki berbagai mitos dan legenda menarik yang dapat memberimu perspektif baru. Sebelumnya, Rumah Odeng meminta dukungannya dengan subscribe, like, share, dan komen, serta dukung kami dengan super thanks supaya kami selalu bersemangat dalam memberikan informasi, misteri, serta histori. Terima kasih. Rinjani memiliki arti tinggi dan tegak. Penamaan yang dibuat sesuai dengan kondisi geografis Gunung Rinjani. Namun terdapat sebuah cerita rakyat yang masyarakat percaya sebagai alasan dibalik penamaan Gunung Rinjani. Konon, dahulu kala hiduplah seorang raja bernama Datuk Tuan dan permaisuri bernama Dewi Mas. Mereka memimpin kerajaan Tuan di dekat area pelabuhan Lembar. Kerajaan ini makmur, tapi sang ratu belum juga dikaruniai anak di usia yang semakin menua. Dia memohon pada istrinya untuk diizinkan menikah lagi agar memiliki anak sebagai pewaris. Setelah disetujui, raja pun menikahi seorang gadis bernama Sunggar Tunggul. Setelah pernikahan, rasa cemburu dan iri hati mulai muncul pada Dewi Mas karena dia takut akan kehilangan haknya sebagai calon pewaris kerajaan. Mendengar ini, sang raja murka dan mengusir Dewi Mas dan mengiringnya dari istana. Saat di pelabuhan, seorang nahkoda yang sedang berlabuh merasa iba. Dewi Mas kemudian menceritakan semuanya dan meminta nahkoda untuk mengantarnya ke Bali. Dewi Mas dan para pengikutnya pun membangun pemukiman baru di Bali. Tanpa disangka ternyata Dewi Mas pergi dalam keadaan hamil. Ia kemudian melahirkan 2 anak kembar dan yang penuh keajaiban. Seorang bayi laki-laki yang lahir dengan sebilah keris yang dia beri nama Raden Nuna Putra Janjak. Dan seorang bayi perempuan yang lahir dengan anak panah yang dia beri nama Dewi Rinjani. Setelah keduanya dewasa, sang ibu menceritakan kisah pilu yang menyebabkan dia harus pergi dari kerajaan Tuan. Mendengar hal ini, Raden Nuna Putra Janjak merasa geram dan langsung berlayar ke Lombok untuk menemui ayahnya. Dengan keris sakti di tangan, dia menerobos para penjaga untuk dapat bertemu langsung dengan Datuk Tuan. Akhirnya, Datuk Tuan harus turun tangan dan bertarung langsung dengan anaknya sendiri. Di tengah pertarungan, sebuah suara menggelegar mengatakan bahwa dia adalah darah dagingnya sendiri. Dan Datuk Tuan kemudian merasa menyesal dan segera menjemput permaisuri dan anak perempuannya. Mereka hidup berdampingan bersama Sanggar Tunggul tanpa rasa dendam. Sang raja bahkan menyerahkan tahtanya pada sang putra, kemudian menyepi di gunung bersama Dewi Anjani. Kisah Dewi Anjani juga diceritakan dalam manuskrip berjudul Doyan Neda, yang mengisahkan bahwa sang ratu memiliki julukan Ratu Mas Prawira. Dia memiliki sepasang burung pendamping dan berparuh dan berkuku besi melelah atau baja. Alkisah burung-burung sakti tersebut pernah menggais-gais gunung hingga menjadi datar dan berbentuk pulau. Pulau tersebut kemudian mendapatkan nama Pulau Sasak karena rapat oleh pepohonan. Dan itulah sedikit dari kisah legenda dari Gunung Rinjani. Tidak hanya itu, ada 7 misteri yang dipercayai oleh adat sekitar dan warga sekitar, yang selalu dipercayai oleh orang-orang yang pernah mendaki Gunung Rinjani. Inilah 7 eksplorasi misteri Gunung Rinjani.
Yang pertama, yaitu upacara adat untuk Dewi Anjani. Agar pendakian berjalan lancar, para pemangku adat di Desa Sunaru masih sering melakukan upacara menyembelih untuk meminta izin kepada Dewi Anjani. Selain itu, masyarakat juga seringkali mengadakan upacara kusuburan bercocok tanam. Meski tidak terbilang umum, beberapa kelompok masyarakat percaya bahwa panen yang baik merupakan bentuk berkah dari Sang Dewi. Yang keenam, bunga dari kerajaan jin. Di sekitar Gunung Rinjani, pendaki kadang dapat menemukan bunga sandar nyawa atau Edelweiss. Masyarakat sekitar percaya bahwa tanaman ini tumbuh di dalam kerajaan jin. Bunga sandar nyawa mendapatkan namanya karena bunga jenis ini cenderung sulit diperoleh. Pada zaman dahulu, masyarakat harus berani mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya. Kabarnya, bunga ini tidak pernah layu dan mempunyai usia yang sama dengan makhluk gaib. Yang terakhir, tidak boleh banyak mengeluh. Perjalanan menuju puncak Gunung Rinjani tentunya sangat menantang, tapi pendaki disarankan untuk tidak banyak mengeluh sepanjang jalan. Mitosnya, bila kamu mengkhawatirkan sesuatu ketika sedang mendaki gunung, maka kekhawatiran tersebut dapat menjadi kenyataan. Jadi, biasakan untuk positive thinking sebelum memulai pendakian ke Gunung Rinjani. Sahabat Rumah Odeng yang berbahagia,
Terlepas dengan berbagai fakta, kisah misteri, dan mitos-mitos mistis yang ada, Gunung Rinjani tetap menjadi wisata favorit di Lombok. Paling penting, kalau kalian berkunjung ke sana, bijaklah dan selalu menghargai alam. Bahwasannya alam pun mempunyai kehidupan. Demikian sejarah singkat tentang Gunung Rinjani dan 7 mitos misteri yang ada di Gunung Rinjani. Semoga menambah wawasan kita dalam melihat alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.